Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih kembali lagi bersama Bapak dengan pelajaran fikih kelas 7 semester genap. Ya. Semoga anak-anakku semuanya di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti PJJ ini tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kita berdoa, semoga dalam pembelajaran pagi hari ini kita mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Dan anak semuanya, kita masih dari bab 2 tentang sholat jamak dan qashar. Tapi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat jamak, maka sekarang kita beralih ke sholat qashar. Itu ya. Bisa dibuka LKS-nya halaman 22, yaitu tentang sholat qashar. Sholat qashar, pengertian sholat qashar. Apa sih yang dinamakan dengan sholat qashar? Sholat qashar ini ya, atau qashar menurut bahasa yaitu meringkas atau memendekkan. Kemudian kalau menurut istilah yaitu meringkas atau memendekkan jumlah rakaat sholat fardu menjadi setengahnya, yang mulanya 4 menjadi 2. Itu adalah pengertian dari sholat qashar. Kemudian yang selanjutnya sholat yang boleh diqashar, karena tidak semua sholat fardu ini boleh diqashar rakaatnya, maka sholat fardu yang boleh diqashar hanyalah satu. Ada sholat duhur. Kemudian intinya sholat yang boleh diqashar yaitu sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, seperti sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya ya. Sedangkan sholat fardu lainnya seperti sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar rakaatnya. Kenapa Pak? Karena coba kita bayangkan, misalnya sholat subuh kita qashar dari 2 menjadi 1, kemudian apalagi maghrib dari 3 menjadi 1,5, piye caranya sholat ya kan ya. Oke, itu tadi adalah sholat-sholat yang boleh diqashar. Diingat-ingat yaitu sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu duhur, asar, dan isya. Kemudian syarat sholat qashar. Syarat sholat qashar yang pertama yaitu musafir atau tengah bepergian jauh ya. Seseorang musafir atau seorang yang sedang bepergian jauh ini dapat mengqashar sholat fardu sebagaimana yang disebutkan dalam Quran An-Nisa ayat 110. Quran surat An-Nisa ayat 101 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taghshuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu adalah dalil tentang dibolehkannya musafir mengqashar sholat. Kemudian yang kedua adalah perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat ya, tapi untuk bepergian yang baik, misalnya ziarah wali 9, kemudian wisata religi ya gitu ya. Jangan dibuat maksiat, misalnya apa lu ngaduh dengan niat ingin mencuri misalnya, itu tidak diperbolehkan ya. Yang ketiga syarat sholat qashar yaitu jarak perjalanannya kurang lebih 80,64 km. Kalau kurang dari ukuran tersebut maka tidak diperbolehkan, kalau lebih malah boleh gitu ya. Dan yang keempat yaitu kita berniat untuk mengqashar sholat fardu tersebut. Nah itu adalah syarat sholat qashar. Yang selanjutnya cara mengerjakan sholat qashar. Mengqashar sholat artinya meringkas jumlah rakaat sholat fardu menjadi setengahnya saja. Sholat duhur yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat.
sholat asar yang biasa dikerjakan dengan 4 rakaat hanya dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Demikian pula sholat isya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, kemudian mengenai cara dan rukun sholat qashar ini sama dengan rukun-rukun sholat fardu lain. Yang membedakan hanyalah jumlah rakaatnya yang dipersingkat menjadi setengahnya. Itulah yang dinamakan dengan sholat qashar. Niatnya piye Pak? Nah, ini niat dalam sholat qashar duhur misalnya ya. Usolli fardhu dhuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Anak-anakku semuanya harus hafal niat-niat, baik niat jamak, niat qashar, dan nanti pertemuan yang selanjutnya adalah niat jamak dan qashar. Niat jamak, niat sholat jamak qashar. Oke anak-anakku, sebagai bahan evaluasi jangan lupa kalian kerjakan LKS halaman 34, yaitu ulangan harian pilihan ganda nomor 31 sampai 35, hanya 5 soal saja ya. Di link Google Form di bawah video ini. Jangan lupa sebentar lagi anak-anakku semuanya akan menghadapi ulangan atau penilaian tengah semester genap ini ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kekeliruan, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.